otomatis kan lu pasti jarang ngaji bro ya, jarang ngaji, jarang sholat, itu udah pastilah bro ya. Nah bro, yang gua pengen nanya nih bro, lu gimana bisa cara masuk ke mereka gitu bro? Ya, jadi pertama gini ya. Pertama saya beradaptasi, mungkin saya diam gitu kan. Karena apa? Aneh dengan lingkungan kan. Iya. Lingkungan yang baru gitu kan. Maksudnya, oh ini kehidupan santri. Yang saya rasakan asik gitu kan. Makan bareng-bareng, masak bareng-bareng. Kalau lapar ya bareng-bareng juga. Punya rezeki sedikit ya bareng-bareng dimakan. Di situ saya berpikir kan, saya bilang gitu sama teman gitu kan. Saya orang yang bekas orang inilah istilahnya, orang yang parah lah gitu ya, dalam kehidupan gimana nih. Kata itu sarannya perbanyakin baca istighfar. Kalau bisa satu malam satu hari 10.000. Baca istighfar itu ya. Dawam aja selama 40 hari. Itu bacanya kita lantunin lewat mulut apa cukup dari hati gitu? Mulut hati gitu kan. Sama aja gitu bro ya. Yang penting mah patokannya satu malam satu hari baca aja, sholat berapa ribu gitu. Saya baca tuh terus, astagfirullahaladzim, kok keluar air mata, air mata. Saya lu ninggalin sholat udah berapa lama? Mungkin sholat saya maghrib doang lah. Gimana nih? Udah kodoin aja. Saya suruh kodo gitu, kodoin saya terus, kodoin, beres sholat ngodoin lagi. Oh itu bisa gitu bro? Jadi kan kenapa harus dikodo, saking wajib-wajibnya kan? Saking wajib-wajibnya jangan ditinggal, kata Syekh Fadil gitu kan. Syekh Fadil cucunya Tuan Syekh, bila mana kita sholat itu ditinggal, nggak dikodo gitu kan, itu dalam pintu neraka ditulis nama kita. Bila mana udah dikodo baru dihapus, saking wajib-wajibnya. Sebab tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi keringanan sebagai nisbat kepada lelaki untuk meninggalkan sholat itu wajib. Saking wajib-wajibnya itu harus itu terus ngodoin saya terus baca istighfar itu terus. Alhamdulillah tuh mungkin terbawa itu ya. Damai, kehidupan damai. Baru dari situ mengaji kitab kuning. Saya sedikit lah gitu, sedikit bertingkat sampai ingin jadilah santri yang sesungguhnya. Nah itu bro, lu proses ngodoin itu bro kan, itu ada hitungan lu nggak? Ya, jadi kan kalau dihitung mungkin tidak terhitung ya. Itu hanya perkiraan. Jadi di perkiraan waktu itu hidup ini apa? Oh, jadi kita hitung dari umur kita gitu. Kan jadi itu kan kewajiban itu dari balik kan. Dari jadi balik. Kan kita ngitung kalau ini balik waktu kapan, umur berapa, umur sekian. Berarti dalam kehidupan kan otomatis kita kehitungkan perkiraan doang, perkiraan. Kan kalau masalah lebih kurang itu mah pasalkan yang penting kita udah melakukan usaha gitu. Nah bro, ini kan proses lu pesantren kurang lebih udah berapa tahun nih bro? Kalau dihitung-hitung ada 10 tahun. Udah 10 tahun ya bro. Nah itu kan gua nanya sebagai orang awam lagi nih bro ya. Itu proses pesantren 10 tahun. Itu apa sih yang lu pelajarin? Dalam segi pesantren kan itu beda ya, ada yang modern kan ya, ada yang modern, ada yang istilahnya salafiyah, balai rombeng yang pang ya, saung kayak gitu. Kalau saya kan dari salafiyah, dari balai rombeng gitu. Jadi ada segi ya, kata orang kuliah ada jurusan. Jadi ada bilangnya pan ilmu itu kan ada 14 gitu kan. Waktu di Sadeng itu saya memperdalam pan alat gitu kan, alat sama tauhid. Di situ saya selama 5 tahun. Dikeluarin sama guru, bukan berarti saya suruh udahan ngaji, akan tetapi suruh mencari pengalaman lagi keluar, suruh tolab ilmu lagi gitu. Waktu itu saya kemana, ke Cisoka. Ke Cisoka tuh yang pertama kali lu pesantren lah bro. Pesantren di situ, di sini di Miftahun Nur, di Kang Haji. Oke bro, ini banyak orang-orang juga yang pengen belajar Islam lebih dalam lagi bro ya. Tapi mereka nggak tahu cara mereka di mana sih. Gua harus memulai buat belajar Islam ini. Nah itu lu ada masukan nggak bro? Jadi emang sih dalam zaman sekarang ya, mungkin banyak orang yang berbackground terlihat baik gitu kan. Tapi dalamnya ya seperti itu lagi. Terkadang kita menyalahkan
kepada satu sisi kalau secara Johiriyah rasanya kurang etnis gitu ya, kurang bagus gitu ya. Jadi kan kita yang dipatokan pokoknya gini, bagi orang yang mau menjalani hidup yang lebih baik, saya sarankan kita harus perhatikan satu yang lebih penting, itu akidah. Akidah itu yang nomor satu. Akidah itu nomor satu. Hati-hati saja dalam akidah. Sekarang gini, udah mah kita istilahnya hidup gitu kan, dari gitu ya gitu. Acak-acakan, terus kita pingin hijrah kepada yang benar. Kan kita pengen diraksakan istilahnya. Kalau kita nasib kan gimana? Mantap, hati-hati aja. Oke. Hati-hati. Jadi kuncinya akidah bro ya. Oke bro. Ini kan di dalam Islam mungkin banyak sekali golongan-golongan ya bro ya. Ada ya, gua sedikit banyaknya sih gue juga mempelajari sedikit lewat internet, lewat ustadz ya, lewat penceramah ya bro ya. Gue belajar juga bro. Nah kan nanti Islam itu terbagi dari 73 golongan ya kan bro ya. Sedangkan yang diterima itu hanya satu kan bro, dari sebanyak itu bro. Gue bingung di situ bro. Jadi emang kalau kita berbicara golongan ya, Fitronaji ya namanya. Ya ini mah hanya ala kadar aja ya. Kalau kita pengen memperdalam itu mah harus khusus ngaji. Ya kan ada Mu'tazilah, liberal, sekuler, Mujasima, Jabariyah, terus Syiah. Ya macam banyak lagi lah golongan-golongan seperti model Khawarij gitu kan. Ada lagi golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam akidah yang kita pentingkan itu akidah. Jadi akidah, dalam akidah itu berarti berbicara tauhid ya. Kan ada kalau Mujassimah berbilang gini, Allah itu berdiam di aras. Gitu kata Mujassimah. Ntar kalau malam dia turun, Allah itu turun ke dunia, ke bumi buat ngambil doanya makhluknya. Doa yang makhluk yang gimana? Yang mau sholat malam. Gitu katanya. Terus ditanya, kalau gitu Allah enggak mendengar dong. Kalau Allah mendengar, buat apa turun ke bumi? Dia diam. Kalau dia bilang enggak mendengar, otomatis kafir dia. Sedangkan Allah itu kan sama, Allah itu maha mendengar. Kok diam di aras jauh amat? Sedangkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, gitu kan? Kalau kita ada yang berbilang menekatkan Allah itu diam di aras. Sedangkan lil muhalafatul lil hawadisi, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Istilahnya kita punya tangan, Allah yang nggak bisa disamakan punya tangan. Kita punya tempat, ya Allah nggak bisa disamakan tempat. Kan Allah mah ada di mana-mana, ya namanya ada di mana-mana, jangan ditanyakan ada di mana. Gitu. Jadi ada pemahaman seperti gitu. Ada juga yang berpemahaman bahwa doa itu nggak ada yang diterima, gitu kan. Istilahnya nggak ada yang percaya sama sifat kudrat yang irodatnya gitu kan, model sifat mungkinnya gitu kan, ada dalam akidah seperti itu. Itu sebagai maksudnya dari kudrat irodat itu kayak gimana tuh bro? Jadi kudrat dan irodat itu ketangtuan Allah ya, kekuasaan dan ketangtuan. Ada sifat mungkin. Jadi gini loh, dalam kitab menjelaskan ulama dalam kitab Johar Tauhid, kita mungkin ini sifat mungkin gini. Contoh si A dalam kehidupan itu susah. Si A susah. Itu mungkin itu bisa dia itu menjadi sukses. Lewat apa itu? Doa. Kudrat. Allah itu kawasa buat menjadikan dia itu sukses. Kawasa kan Allah pasti bisa. Oh kawasa. Cuman ntar ada ketangtuan. Apakah udah ditangtukan apa belum? Tinggal kita nentu ketangtuannya gitu maksudnya. Jadi itu sifat mungkin. Contoh gini, ini punya anak, punya istri tapi belum hamil contoh kan. Itu kan secara logika namanya istri pasti kan beranak lah secara ilmiah gitu kan. Kalau udah terjadi opum sama oparium, opum sama oparium itu sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan bersatu, ya otomatis kan udah menjadi gitu biang kan, darah darah itu yang menggumpal dalam jangka 120 hari ditupru sama Allah. Tapi kan secara ilmiah itu kan. Tapi kok kenapa? Itu mungkin. Dari situ
oh kata Allah tuh kata ini mungkin ada halangan atau gimana gitu kan, kata dokter atau gimana. Kan ada yang bersyarat gitu kan, makan apa doa, taunya contohnya apa, Nabi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan berdoa selama dijabah sama 40 tahun. Ingin punya anak Nabi Yahya. Nabi Ibrahim berdoa pengen punya anak siapa? Nabi Ishak. Gitu kan, berdoa diijabah, itu Nabi diijabah, dikabul doanya selama 40 tahun. Gitu. Apalagi kita gitu. Mantap, ada sekuensi doa itu udah dari dulu udah ada cerita. Itu bisa, itu sifat mungkinnya Allah. Allah menang. Sekarang kita sehat walafiat. Mungkin kalau Allah kawasa sakit kamu sakit, gitu kan. Tapi kan kalau kita doa, ya Allah, saya minta sehat walafiat, saya jangan dimatikan saya sebelum saya benar-benar ada di jalan Allah, kan gitu. Lewat doakan, ya Allah, saya memohon nama Allah, kan gitu. Terakhir itu doa itu. Barokahnya wasilahnya doa gitu. Itu maksud kudrat irodat sama mungkin itu sifat. Ada satu golongan yang istilahnya nggak ada ya kayak gitu, nggak bisa, udah kalau Allah udah gitu aja, nggak bisa, yang doa itu nggak bisa merubah gitu, ada kan. Ada yang bilang berpendapat semata kan, kalau sunnah wal jamaah ya silakan doa wasilahan gitu kan, seperti apa yasinan, manakiban, ya apa segala enak kan gitu kan. Wasilahan, kita mau wasilah kan. Tadi udah bercerita wasilah itu seperti apa, kita pengen mangga itu kan atas. Kalau kita gini kan gak nyampe tuh. Ada gantar. Itulah gantar wasilah. Pelantara lah. Pelantara. Kita rojok-rojok kan gimana kita kalau rojok kayak gitu kan gitu, pelan-pelan sabar kan gitu. Benang. Dapat gitu kan. Oke, karena itulah wasilah pelantara. Oke. Ada gak pendapat lu yang memang lu itu harus berubah? Karena berubah itu, hijrah itu ini loh. Coba lu bisa gak jelasin? Jadi dalam pengalaman saya waktu hidup di jalan ya, mungkin pandangan saya kepada, dulu pernah punya pandangan kepada santri apa katro, santri norak. Saya jujur berpandangan seperti itu. Apaan gaya juga seperti itu, berpeci samping, di samping bikin kayak tukang pos ronda gitu ya. Saya berpandang, jadi lingkungan itu mengaruh kepada jiwa kita, pemikiran kita itu mengaruh lingkungan. Dapatlah mantak hidayah itu mahal. Kita dapat ketukan dari itu mahal. Jadi buat teman-teman gitu ya yang masih ingin intinya yang masih dalam gitu bimbang, atau yang pingin hijrah, saya pesan saya satu, yang saya rasakan dalam kehidupan seperti itu, saya baru merasakan apaan lah tidak ada manfaatnya. Sebab apa? Mungkin semua orang berpikir kita itu bakal mati, bakal kembali. Pasti yang tidak nyampe ke hati, cuma datang sama pikirannya doang. Semua orang pasti tahu kita tuh bakal kemana, tertutup lah gitu kan. Terus intinya kita itu hati-hati saja. Pasti saya juga merasakan penyesalan dalam melakukan hal-hal seperti itu. Istilahnya benarnya tidak ada manfaatnya, tidak ada baiknya lah. Jadi yang pokoknya satu buat kalian yang sedang menjalankan dalam hijrah, teruskan, dan ingin hijrah gitu ya bro, teruskanlah yang penting tekad kita bulat, berpikirlah panjang. Maksud panjang itu kita itu ntar kan hidup tidak akan bini aja, angin juga ada gedenya, hujan juga ada berhentinya. Jadi hidup itu pasti mutagoyarun itu berubah, pasti berubah, naik turun. Akhirnya kita akan masuk ke dalam kuburan. Gitu maksudnya, gitu aja lah. Jadi amanat saya satu, kalau misalkan kita mencari dalam kedamaian, yang kita prinsipkan satu, hati-hati akidah. Yang ke satu, kedua tekad harus mantap, harus bulat, harapan harus panjang, jangan berpikir apa-apa. Tetap manusia itu tidak akan keluar dari al insanu maul khotowa nisyan. Manusia itu tempatnya hilap dan salah. Pasti, walaupun orang yang seperti saya, tetap saya juga punya hilap dan salah. Gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan saya mah apa, tidak. Gitu. Yang penting kita saya mah akan berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Amin. Buat penonton juga. Terima kasih bro. Ini atas waktunya. Lu bisa nyempetin, lu bisa berbagi cerita kepada kita nih, ya sharing tentang kehidupan lu ya bro ya. Ya yang insya Allah
mudah-mudahan kita juga banyak nih yang terinspirasi Amin. dari proses perjalanan lu sampai ya insya Allah apa ya bro, yang insya Allah lu bakal tawakal lah ya bro ya, seperti ini. Yang mudah-mudahan ya bro ya. Ya gitu aja bro ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah selalu menyaksikan channel Al-Tamis Barokah. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian ya kawan-kawan. Ya jadi pesan-pesannya, inti-intinya dari cerita rekan saya ini, jika kalian ingin bertaubat, lakukan. Jangan pernah ngedengar dan berpikiran negatif sebelum kalian mencobanya. Oke, gitu aja ya bro ya. Oke, terima kasih. Saya Angga dari channel Al-Tamis Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.